Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk eksistensi Gereja Masehi Injili Minahasa sebagai gereja Tuhan. Engkau terus pelihara hingga saat ini. Bahkan kami boleh melaksanakan tugas-tugas pelayanan gerejamu, karena ini adalah amanat dari Tuhan. Saatnya bagi kami di hari yang kudus ini, kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kau kiranya berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang akan kami dengar dan akan dibentangkan sungguh membawa berkat bagi kami semua, karena kuasa-Mu yang sedang bekerja bagi kami, baik sebagai kami sebagai hamba maupun kami yang sedang mendengarkan firman. Ini kami ya Tuhan yang bermohon, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan pada hari ini dan di minggu yang berjalan ini, saudara-saudara, diambil dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Amsal pasal 8 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada orang yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, damai di hati. Puji Tuhan saudara-saudara, di minggu ketiga bulan September kita terus dipelihara Tuhan, biarpun masih tetap dalam pergumulan pandemi COVID-19 yang melanda sejak pertengahan bulan Maret tahun ini dan terus masih menjadi pergumulan umat manusia di seluruh dunia, dan juga tetap menjadi konteks pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa, baik jemaat-jemaat yang ada dalam pelayanan di Tanah Minahasa di 15 kabupaten kota, tapi juga yang ada di Jabodetabek, di Bandung, di Batam, di Jepang, di Melbourne, Australia, juga di Amerika Serikat. Jemaat-jemaat kita terus eksis saudara-saudara dalam pelayanan dengan karakteristik akan hal-hal yang positif, tapi juga hal-hal yang ada dalam pergumulan tiap-tiap jemaat. Saudara-saudara jemaat, di bulan ini, bulan September, kita akan merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinode tanggal 30. Tetapi juga di tema bulanan ini kita menghayati akan demokrasi dalam perspektif iman Kristen yang mau mengantar kita untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan beberapa wali kota, wakil wali kota, tapi juga bupati dan wakil bupati. Karena itu bukan kebetulan gereja kita memilih tema bulanan demokrasi dalam perspektif iman Kristen untuk membentuk bahwa tanggung jawab politik adalah bagian dari panggilan iman.
Dan di minggu ketiga ini dalam pembacaan Amsal pasal 8 ayat 14-21, gereja kita memberi tema mingguan hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca akan Amsal, dalam bahasa Ibrani disebut hokmah, bahasa Yunani disebut Sophia, bahasa Inggris disebut wisdom. Apa sih perbedaan antara hikmat dan kepintaran? Ada persamaan tapi banyak perbedaan. Tidak semua orang pintar berhikmat, tapi pasti orang berhikmat selalu pintar. Amin, saudara-saudara? Pasti. Tidak semua, sekali lagi, orang pintar berhikmat, tapi pasti orang berhikmat akan selalu pintar. Pintar itu bisa secara akademis, intelektualistik. Orang boleh bergelar sarjana, master, doktor sekalipun, malahan bergelar guru besar, tapi belum tentu kepintarannya itu dia berhikmat. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Karena itu kita memang harus pintar, tapi lebih hebat lagi kalau kita berhikmat. Hikmat apa sih hikmat itu? Hikmat itu adalah kata-kata praktis yang merupakan petunjuk Tuhan. Malahan hikmat itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Seringkali Tuhan kita lihat nun jauh di sana. Tapi hikmat menurut Amsal adalah hikmat yang sangat real, yang sangat dekat dengan hidup manusia. Hikmat itu mempunyai dimensi ilahi, bahwa orang berhikmat adalah tanda kehadiran Tuhan, bahwa orang yang berhikmat sedang memiliki Tuhan. Orang yang berhikmat sungguh dekat dengan Tuhan dan mau mengikuti jalan Tuhan supaya apa? Supaya diberkati. Supaya diberkati dan membawa berkat. Dan karena itu saudara-saudara, hikmat dalam Amsal pasal 8 selalu dilihat sebagai subjek, bukan objek. Padaku ada nasihat, padaku ada pertimbangan. Akulah pengertian. Jadi hikmat itu jangan dilihat sebagai sesuatu objek yang diteliti. Dia adalah pemeran, dia adalah pelaku. Dan karena itu kita boleh berdialog dengan dia. Kalau kita mau mencari nasihat dan pertimbangan, carilah hikmat itu. Dia adalah tanda kehadiran Tuhan. Kalau kita mau melihat para penguasa, raja-raja boleh memerintah, para pembesar boleh menetapkan keadilan, karena mereka telah berjumpa dengan yang namanya hikmat. Hikmat yaitu kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yang berdialog dengan manusia, yang mendapat berkat kekuasaan, yang mendapat berkat dalam pekerjaan, yang mendapat berkat dalam harta, kekayaan, dan hormat. Karena itu jangan melihat kekuasaan sebagai sesuatu kebetulan diberikan kepada orang tertentu. Orang yang kaya dan orang yang mempunyai kehormatan kebetulan dia jadi kaya dan hormat. Tidak. Dalam perspektif iman, orang-orang itu telah berdialog, telah bercakap dengan kehadiran Tuhan yang bernama hikmat. Saya mungkin mengatakan saudara-saudara, kesaksian para orang yang berhasil. Ya, berapa orang, saya sebagai mantan ketua sinode, banyak kali ketemu dengan orang-orang besar. Waktu makan siang saya bertanya, Pak, kenapa Bapak jadi pejabat begini? Wah, pendeta panjang ceritanya. Orang seringkali melihat saya sudah duduk di tempat terhormat, tapi sebenarnya tangisan dan berjalan bersama Tuhan adalah jalan yang sangat panjang. Percobaan-pencobaan dan kesulitan yang saya tanya kepada Tuhan, yang adalah sumber hikmat, membuat saya boleh duduk di tempat yang empuk ini. Bukan jadi begitu saja, sudah. Ini kesaksian hidup dari orang-orang yang telah diberkati. Orang-orang yang mendapat menjadi pintar. Dia bukan jadi pintar saja, dia harus selalu dengan tangisan, harus mengorbankan keluarga, harus belajar dengan tekun, sehingga dia akhirnya jadi pintar. Ketika dia diberkati, dia katakan, ini bukan hebatnya saya, tapi Tuhan yang menguatkan saya. Saya mencari hikmat yang adalah sumber dari Tuhan. Begitu juga orang-orang yang lain yang diberkati, yang kaya. Dia akan mengatakan, apa sih kekayaanku ini? Banyak sekali, tetapi
Kekayaan yang saya dapat adalah karena Tuhan memberi hikmat kepada saya, kesabaran, ketekunan, sehingga saya boleh mendapat apa yang aku peroleh. Dan karena itu saudara-saudara, kalau kita kemudian mendapat berkat dari situ, maka akhirnya hikmat membentuk profesionalisme kerja. Saudara-saudara jemaat, saya akan membedakan antara yang amatir dan yang profesi. Amatir itu artinya dia bekerja, dia tidak punya keahlian, tapi dia dapat sementara aja. Tapi kalau profesi adalah ketekunan, kehebatan yang dia harus dapat, harus menyatu dengan dirinya sehingga dia boleh hidup dari profesi itu. Saya berikan contoh, saya hobi main badminton, ya. Saya membaca orang-orang yang jadi juara dunia. Apa kesaksian mereka? Pagi mereka berdoa kalau dia orang Kristen. Kemudian dia sudah mesti mengasup tubuhnya dengan gizi yang hebat. Dia mendengar arahan-arahan pelatih. Pagi saja orang belum bangun dia sudah latihan. Siang, malam, orang sudah tidur masih praktek. Dan akhirnya dia melebihi kompetitor, pesaingnya, sehingga dia pegang juara, trofi, piala. Dan sesudah itu saudara, dia dapat hadiah, dia dapat uang, dan hidupnya dia persembahkan untuk kerja itu. Tapi sebagai orang percaya, dia mencari Tuhan. Dia mendapat kekuatan dari Tuhan, dia geluti dengan disiplin, dengan ketekunan yang tinggi, sehingga akhirnya dia boleh hidup. Sesudah itu apa? Dia jadi pelatih. Satu saat dia sudah lemah, dia punya kekayaan yang dia dapat dari situ, dia wujudkan menjadi pelatih. Saya kira saudara kenal pelatih-pelatih badminton yang sudah tersebar di seluruh dunia. Mereka hidup dari profesi itu. Nah, saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, apa yang mau disampaikan di sini? Hikmat juga adalah rajin bekerja, berjalan bersama Tuhan, melakukan apa yang dia mau gapai itu bersama Tuhan tanpa berhenti, never give up. Tidak boleh pernah menyerah. Tantangan adalah bagian dari pembentukan Tuhan. Tuhan hadir, hikmat hadir dalam kehidupan. Begitu juga banyak contoh-contoh saudara-saudara dalam kehidupan, dalam berkeluarga, bekerja di kantor, menjadi petani. Ya, saya seringkali bangga melihat saudara-saudara anggota jemaat yang hidup dari pertanian. Profesinya, hidupnya memang sudah di situ. Panas, terik, hujan, dia bersama tanaman. Tapi orang Manado bilang cuma singgah-singgah akan, yang harap Turica mau jadi maksimal gitu. Tapi kalau dia hari-hari di situ, pasti tanaman itu akan bertumbuh dan dia akan hidup dari situ karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hikmat. Itulah Tuhan yang memberi hikmat. Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, dekat dengan kita. Dia tidak jauh di sana. Dan Yesus Kristus adalah hikmat yang ada. Dia datang, dia adalah logos, dia adalah hikmat, dia adalah Sofia yang menyelamatkan kita, tapi kemudian membuat kita orang yang percaya harus juga mendapat hikmat. Kita yang punya Sofia, kita yang punya hokmah, kita yang punya hikmat, yaitu Yesus Kristus, kita juga disuruh untuk terus berhikmat dalam menjalani hidup kita. Mari saudara-saudara jemaat, sebagai anggota Gereja Masih Injili Minahasa, kita selalu taat kepada Tuhan Yesus, selalu bangga punya Tuhan yang adalah sumber keselamatan. Tapi juga kebanggaan itu harus diwujudkan dengan kesetiaan kepada Yesus yang selalu hadir memberi hikmat bagi kita. Termasuk masih di saat-saat kita menghayati akan atau berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ya pintar-pintar dong. Kalau kita tidak sehat, jangan keluar. Kalau tidak perlu keluar, tinggal di rumah. Tapi saya juga tidak setuju kalau tinggal di rumah terus. Kampung tengah ini, perut ini juga harus diisi. Jadi harus bekerja dong. Tapi harus pelihara tubuh kita supaya terus berhikmat dan kita terus melakukan tugas. Dalam pelayanan, bersyukur di minggu ini sudah ada kesepakatan gereja-gereja 50% boleh itu. Tapi kalau di Jakarta dengan PSBB, ya akhirnya ya mereka juga harus berhikmat, tahan diri. Supaya apa? Supaya sukses, supaya diberkati, supaya memuliakan Tuhan, dan supaya kita hidup kekal di dalam Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong Gereja Masih Injili Minahasa
Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada kita dan menghayati bahwa hikmat Tuhan bukan nun jauh di sana. Hikmat Tuhan menjadi milik kita supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Gereja Masih Injili Minahasa, seluruh anggota jemaat, seluruh orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita terpanggil untuk mendemonstrasikan hikmat kepada banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Amin.